Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran PMKN. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak yang minggu ketiga ini kita masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita akan segera mendapatkan izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena memang pembelajaran jarak jauh banyak sekali kendala-kendala yang kita temui, terutama kita tidak bisa secara psikologis belajar membangun kemampuan dan menggali kemampuan secara maksimal. Namun hanya ini yang bisa kita lakukan sementara kami dari sekolah, Bapak Ibu guru memberikan materi dengan fasilitas yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan materi yang harus dicapai dalam mencapai kurikulum. Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini akan melanjutkan materi minggu kemarin yang kita sudah membahas tentang perawatan dan berkala mesin kendaraan ringan, yaitu tentang komponen utama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang blok silinder, kepala silinder, dan mekanisme katup. Oke, untuk minggu ini ada pertanyaan berkenaan dengan minggu kemarin, yaitu apakah fungsi dari kepala silinder, pertama, apakah fungsi dari blok silinder, dan apakah fungsi dari mekanisme katup. Berikan contoh tipe-tipe ruang bakar pada kepala silinder. Sebutkan contoh-contoh itu. Dan yang keempatnya adalah sebutkan tipe-tipe mekanisme penggerak katup yang digunakan pada kendaraan. Dan pertanyaan kelima adalah apabila ruang bakar mengalami kerusakan, sebutkan gejala-gejala yang terjadi atau indikasi gejala-gejala yang terjadi apabila ruang bakar mengalami kerusakan. Ya, efek terhadap mesin itu apa? Sebutkan ya. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah fungsi dari kepala silinder, fungsi dari blok silinder, fungsi dari mekanisme katup. Dan pertanyaan ketiga yaitu sebutkan jenis-jenis ruang bakar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dari pertanyaan ini berikan penjelasan apabila indikasi ruang bakar mengalami kerusakan. Itu pertanyaan yang ke-5. Oke, kita lanjutkan untuk komponen utama. Setelah 3 komponen ini, komponen apa sajakah yang akan kita bahas? Oke, yang selanjutnya yaitu kelengkapan piston atau piston AC. Piston berfungsi menghisap dan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar. Itu adalah fungsi dari piston. Selain itu, piston juga meneruskan energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanik pada poros engkol melalui batang piston. Kelengkapan piston meliputi yaitu piston itu sendiri. Selain piston itu sendiri, piston dilengkapi dengan ring piston. Ada 3 jenis ring piston yang dipasangkan pada piston. Selanjutnya adalah pena piston dan batang piston. Pena piston adalah mengunci batang piston terhadap piston, dan batang piston menghubungkan antara piston dengan poros engkol, ya, atau disebut dengan connecting rod. Marilah kita lihat bentuk piston pada kendaraan. Ini adalah bentuk piston pada kendaraan, di mana ini adalah piston yang digunakan pada mesin-mesin yang digunakan pada kendaraan saat ini. Sebelum ini ada jenis mesin dengan jenis rotari.
itu menggunakan piston berbentuk segitiga yang menghasilkan rotasi. Ya, kalau piston itu pasti menghasilkan translasi naik turun, sehingga dia harus ada batang piston yang menghubungkan ke poros engkol, sehingga dari gerak translasi itu berubah menjadi gerak rotasi. Tapi ada satu mesin yang tanpa harus ada perubahan dari translasi menjadi rotasi, yaitu mesin rotari. Contohnya dulu pernah digunakan pada kendaraan atau mobil Mazda, merek Mazda dari Jepang, itu menggunakan mesin rotari CX-7. Namun karena banyak sekali kendala termasuk biaya produksinya mahal, maka dari itu mesin-mesin sekarang masih menggunakan jenis mesin dengan jenis piston translasi berubah menjadi rotasi. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk piston. Piston ini berbentuk bulat. Sekarang itu tingginya sudah terpendek karena teknologi mesin sekarang itu mencari bagaimana caranya agar gaya gesek itu semakin kecil, sehingga piston itu permukaannya diperkecil, sehingga yang bergesekan dengan dinding di silinder itu sedikit sekali permukaan piston dan hanya ring piston saja yang bergesekan. Karena struktur materialnya sudah diperkuat, teknologinya sudah baik, termasuk tipe piston jenis Forget itu udah bagus sekali teknologinya, sehingga piston ini meskipun mengalami ledakan di dalam ruang bakar akibat dari proses pembakaran, tetapi piston ini mampu untuk menahan tekanan kompresi sangat tinggi, sehingga piston ini dibuatlah lebih kecil permukaan geseknya sehingga menghasilkan gaya gesek yang lebih rendah. Oke, kita lanjut aja untuk membahas tentang ring piston. Ring piston pertama yang paling atas yang menahan tekanan pada proses pembakaran disebut dengan compression ring. Ring piston ini itu ring piston yang langsung berhubungan dengan tekanan kompresi pada saat proses pembakaran, di mana ring kompresi ini menahan tekanan kompresi hasil proses pembakaran yang terjadi pada ruang bakar, sehingga tekanan kompresi itu tidak mengalami kebocoran, sehingga tenaga yang dihasilkan dari proses ledakan pembakaran itu dapat mendorong piston untuk bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan menggerakkan poros engkol berputar 360 derajat menghasilkan putaran. Oke, selanjutnya itu ada wiper ring. Jadi kenapa disebut dengan wiper ring? Piston ini selain menahan dan membantu tekanan kompresi pada ring kompresi, juga dia membersihkan sistem pelumasan yang diberikan oleh ring oli atau oil ring. Ya, jadi oil ring ini berfungsi untuk memberikan pelumasan, sistem pelumasan ke dalam dinding-dinding silinder, sehingga pada saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, oil ring ini akan membawa sistem pelumasan atau oli membentuk oil film pada dinding silinder, sehingga dinding silinder itu yang bergesekan dengan piston itu terlumasi, olinya didapat dari oil ring ini. Dan ring kedua ini menyapu sisa-sisa pelumasan ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga apabila di dalam ruang bakar terjadi proses pembakaran dan piston turun ke bawah, di dalam ruang bakar dinding-dinding silindernya itu bersih dari ceceran oli yang melumasi pada bagian dinding silinder. Apabila ring ini mengalami kebocoran, itu akan ada sisa-sisa oli yang tidak tersapu bersih ketika piston ke bawah, sehingga akan memberikan kontaminasi pada ruang bakar yang mengakibatkan oli akan terbakar pada saat ruang bakar
terjadi proses pembakaran, dan ini akan menghasilkan kerak dan asap putih pada knalpot. Jadi ciri-cirinya ada oli terbakar pada ruang bakar itu adalah keluarnya asap putih pada knalpot kendaraan kalian. Jadi itu adalah dia indikasi terjadinya kebocoran pada ring piston, sehingga ring piston tidak mampu untuk menahan atau menyapu oli dari dinding silinder, karena ada wiper ring untuk menyapu. Oke, di dalam piston itu tadi kita sudah bahas, Bapak sudah sampaikan bahwa ada 3 jenis ring, yaitu yang pertama adalah compression ring atau ring kompresi, yang kedua wiper ring atau ring penahan atau pembersih dari penahan dari kompresi, membantu ring kompresi 1 dan membersihkan sisa pelumasan pada dinding silinder. Dan yang terakhir adalah oil ring atau ring oli yang memberikan pelumasan pada dinding silinder. Oke, untuk struktur material dari piston ini itu terbuat dari baja aluminium ya, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga piston ini mengalami tekanan yang sangat luar biasa, namun akan tetap kuat dalam menerima ledakan, menahan ledakan, menahan tekanan, sehingga piston ini strukturnya dibuat lebih rigid untuk menahan itu. Selanjutnya, komponen utama mesin yaitu adalah poros engkol. Poros engkol berfungsi untuk menerima beban dari piston dan batang piston yang dihasilkan melalui tenaga pembakaran. Selanjutnya, poros engkol akan mengubah gerakan bolak-balik menjadi gerakan putar yang tadi Bapak sebut gerakan translasi piston naik turun menjadi gerakan putar pada poros engkol. Sehingga poros engkol juga berfungsi untuk meneruskan tenaga putaran ke roda penerus atau flywheel. Dan ini adalah struktur penampang dari poros engkol, di mana di sini penempatan big end dan pada poros engkol yang menghubungkan dengan batang piston, yaitu yang tadi Bapak juga sebut, yaitu connecting rod yang mengoneksikan antara piston dengan poros engkol. Sehingga fungsi dari poros engkol ini merubah gerakan bolak-balik piston naik turun ke atas dari titik mati atas ke titik mati bawah, atau dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga putaran didapat dan menghasilkan tenaga putar pada poros engkol yang diteruskan ke roda penerus. Selanjutnya nanti akan diteruskan ke sistem pemindah tenaga. Ini adalah penampang dari poros engkol. Poros engkol ini terdiri dari poros ya, yang menghubungkan dan meletakkan poros ini pada blok silinder. Ya, penempatannya pada blok silinder poros ini. Terus ini ada big end yang sebagai dudukan dari connecting rod atau batang piston, dan bagian bandul atau yang disebut sebagai penyetabil. Jadi tiap-tiap piston itu mempunyai penyetabil sendiri-sendiri, sehingga pada saat piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, penyetabil ini akan menyimpan energi putar, sehingga pada saat piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, penyetabil ini atau bandul ini akan memberikan tenaga putar sehingga akan menyetabilkan gerakan dari piston, sehingga piston akan meluncur ke titik mati atas dari titik mati atas bawah setelah piston itu mendapatkan ledakan atau tekanan dari hasil proses pembakaran. Ini akan berlangsung terus-menerus secara konstan, sehingga mesin akan menghasilkan putaran yang stabil 306
derajat pada saat proses tenaga itu bekerja. Ini adalah fungsi poros engkol. Oke, untuk minggu ini Bapak membahas dua komponen ini karena komponen ini merupakan jantung pacu dari mesin, sehingga mesin itu dapat menghasilkan tenaga. Tanpa adanya dua komponen ini, komponen yang lain hanyalah komponen yang diam sebagai rumah. Ini adalah komponen, ibaratkan dalam tubuh kita komponen piston dan poros engkol ini adalah jantung dan ginjal. Jadi jantung dan ginjalnya pada kendaraan itu adalah piston dan poros engkol, sehingga mesin itu dapat bekerja dengan baik. Seperti halnya kita manusia, tanpa adanya jantung dan ginjal, darah dan pernapasan kita tidak akan bekerja, sehingga manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya jantung dan ginjal. Begitupun dengan mesin, tanpa adanya piston dan poros engkol, mesin itu tidak akan bisa bergerak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk materi pembelajaran perawatan mesin kendaraan ringan, ya, atau yang disebut dengan mata pelajaran PMKR. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.